Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azhar Iskandar dengan nomor NIM 2017-014-00008. Di sini saya akan menjelaskan materi daripada mata kuliah Jaringan Area Luas yang diampu oleh dosen Ibu Laila. Di sini saya akan menerangkan chapter 4 khususnya, yaitu tentang Access Control List. Access Control List itu bisa disingkat juga ACL. Salah satu keterampilan paling penting yang dibutuhkan oleh administrator jaringan adalah jadi harus bisa menguasai yang namanya itu kontrol akses, alias si Access Control List. Si ACL ini tuh menyediakan kemampuan penyaringan paket untuk mengontrol arus lalu lintas. Lalu lintas itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris sih traffic kan, trafficnya dari si jaringan nih kan, paketnya. Terus pada router Cisco, Anda dapat mengkonfigurasi firewall sederhana yang menyediakan kemampuan pemfilteran lalu lintas dasar menggunakan Access Control List alias kontrol akses. Administrator menggunakan daftar kontrol akses ataupun si ACL ini untuk memfilter traffic yang ada ataupun lalu lintas itu dan memungkinkan untuk memblokir paket tertentu di jaringan mereka. Jadi si administrator ini tuh bisa memfilter jaringannya, memfilter lalu lintas dari paket itu, terus bisa juga memblokirnya pakai si daftar kontrol akses atau Access Control List. Lalu ada Access Control List and Wildcard Mask. Nah, ACL adalah daftar urutan izin atau pernyataan ditolak yang dikenal sebagai Entry Control Access ataupun bisa disingkat ACE. ACE juga bisa disebut pernyataan ACL ketika lalu lintas jaringan melewati antarmuka yang dikonfigurasikan dengan Access Control List. Router membandingkan informasi di dalam paket dengan setiap ACE secara berurutan untuk menentukan apakah paket tersebut cocok dengan ACE. ACE IPv4 termasuk pengguna topeng wildcard alias wildcard mask. Masker wildcard ini adalah string 32 digit biner yang digunakan oleh router untuk menentukan bit alamat mana yang akan diperiksa untuk suatu kecocokan. Jadi wildcard mask ini tuh mempunyai string yang berjumlah 32 digit biner dan penggunaannya itu untuk menentukan bit alamat mana yang akan diperiksa itu untuk cocok apa enggaknya. Itu pada gambar itu wildcard maskingnya. Ada octet bit position address value for bit. Itu ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Contohnya itu yang di pinggir. 0 itu berarti match dengan value corresponding address bit. 1 itu berarti ignore, tolak. Ada penjelasannya juga, yaitu gambar 1 itu tersebut menunjukkan betapa bedanya topeng wildcard menyaring alamat IPv4. Dalam contoh, ingat bahwa biner 0 menandakan bit yang harus cocok dan biner 1 menandakan bit yang dapat diabaikan. Di dalam gambar itu ada penjelasannya di bawah yang warna orange ini. Lalu ke gambar yang kedua, wildcard mask to match IPv4 host and subnet. Gambar 2 ini menyediakan 3 contoh daripada wildcard mask yang cocok dengan subnetnya. Ada 3 example di atas. Lalu applying ACL to an interface, memasangkan ACL kepada sebuah interface. Access Control List dapat dikonfigurasikan untuk diterapkan ke lalu lintas masuk dan lalu lintas keluar untuk traffic out and in. Seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 3. Pernyataan terakhir, Access Control List selalu merupakan penolakan implisit. Pernyataan ini secara otomatis dimasukkan pada akhir setiap ACL meskipun tidak terlihat dalam output perintah show ataupun tampilkan. Itu contohnya di gambar seperti itu. Ada inbound dan outbound, masuk dan keluar. Lalu ada kita ke gambar nomor 4, ini ada ACL Traffic Filtering on a Router. Jadi
filternya ACL itu kan bisa memfilter si paket kan. Nah, ini salah satunya. Seperti yang ditujukan pada gambar nomor 4, Anda dapat mengkonfigurasi suatu ACL per protokol, per arah, dan per antamuka. Jadi bisa diingat ada 3 yang dapat dikonfigurasi oleh ACL: per protokol, per arah, per antarmuka. Yang pertama, satu ACL per protokol. Untuk mengontrol arus lalu lintas pada antarmuka, ACL harus ditentukan untuk setiap protokol yang diaktifkan pada antarmuka. Untuk per arah, ACL mengontrol lalu lintas satu arah pada suatu waktu pada sebuah antarmuka. 2 ACL terpisah. Kalau misalkan ada 2 ACL terpisah nih, itu harus dibuat untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar. 1 ACL per antarmuka. ACL mengontrol lalu lintas untuk suatu antarmuka, misalnya gigabit Ethernet yang portnya 0/0. Standar dan extended IPv4 ACL. 2 jenis ACL Cisco IPv4 adalah standar dan extended. ACL standar dapat digunakan untuk mengizinkan ataupun menolak lalu lintas hanya dari alamat IPv4. Jadi dari sumbernya nih kan, tujuan paket dan port yang terlibat tidak dievaluasi. Paket ACL filter IPv4 yang diperluas berdasarkan pada beberapa atribut. Yang pertama ada jenis protokol, sumber alamat IPv4-nya, alamat yang dituju dari si IPv4-nya, sumber port TCP ataupun UDP, port TCP ataupun UDP tujuannya, informasi jenis protokol opsional untuk mengontrol agar lebih baik lagi. Di mana tempatnya si ACL ini? ACL ini tuh harus ditempatin di mana sih? Setiap ACL harus ditempatkan di tempat yang memiliki dampak terbesar pada efisiensi suatu paket ataupun router, mungkin sepertinya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, aturan dasarnya adalah extended ACL. Temukan ACL yang diperluas sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas yang akan difilter. Dengan cara ini, lalu lintas ataupun traffic yang tidak diinginkan ditolak dengan jaringan sumber tanpa melintasi infrastruktur jaringan yang ada. ACL standar. Karena ACL standar tidak menentukan alamat tujuan, tempatkan mereka pada sedekat mungkin dengan tujuannya nih. Jadi harus dekat, yang standar ini tuh harus dekat dengan si tujuan. Jika ACL standar ditempatkan di sumber lalu lintas, izin ataupun penolakan akan terjadi berdasarkan alamat sumber yang diberikan dimanapun lalu lintas itu ditakdirkan ataupun ditentukan. Penempatan ACL dan karenanya tipe ACL yang digunakan juga dapat bergantung pada berbagai faktor. Yang pertama, the extent of the network administrator control. Penempatan ACL dapat bergantung pada apakah administrator jaringan memiliki kendali terhadap jaringan sumber dan tujuan. Bandwidth of the network involved. Memfilter lalu lintas yang tidak diinginkan pada sumbernya, mencegah transmisi lalu lintas sebelum mengkonsumsi bandwidth pada jalur tujuan. Ini sangat penting dalam jaringan bandwidth rendah. Yang ketiga ada ease of configuration. Jika administrator jaringan ingin menolak lalu lintas yang ada ataupun yang datang nih dari berbagai jaringan, satu opsi adalah menggunakan ACL. Standar tunggal pada router yang paling dekat dengan tujuan. Kerugiannya ini nih, misalkan pakai ini adalah lalu lintas yang terjadi ini tuh akan menggunakan bandwidth yang jadi banyak yang tidak perlu itu dipakai. Akses kontrol list yang diperluas dapat digunakan pada setiap router tempat lalu lintas berasal. Ini akan menghemat si bandwidth dan menyaring lalu lintas ataupun memfilternya langsung di sumbernya, tetapi membutuhkan pembuatan ACL tambahan pada beberapa router. Ini contoh gambar daripada ACL placement atau penempatan si ACL-nya. Topologinya seperti itu, seperti contohnya di gambar ini. Ada router, ada switch, dan ada PC. Yang satu ini pakai standar, yang satu ini pakai extended. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akses control list ini. Mohon maaf bila mana banyak salah ataupun banyak penjelasan yang sangat susah untuk dipahami. Terima kasih telah menonton. Sekian, mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.